Quenzi tuh lagi pelit banget ya, banget sama semuanya yang dia punya, barangnya dia pokoknya. Kemarin sih kalau mau minta makan ya tawarin aja dia jeritan heboh. Iya kan, parah kan. Boleh ya? Tuh. Oh, nggak boleh minta. Oh, nggak boleh. Iya. Bukan cuma makannya tapi barangnya, segala sesuatu yang dia punya, pokoknya nggak boleh dipegang. Bukan cuma minta ya, dipegang sama orangnya dia nggak boleh, bener-bener. Pernah sih gue waktu pertama kali ketemu Quenzi lagi, udah lama nggak ketemu, cuman mau ngambil Thomasnya juga nggak boleh. Nggak boleh. Cuman mungkin karena dia kan anak satu-satunya dan dia tidak terbiasa berbagi dengan yang lain, ya nggak sih? Iya sih memang. Tadi habis ketemu Saskia, terus ngebahas mengenai Quenzi yang sekarang itu pada umurnya 2 tahun ini lagi pelit-pelitnya sama semua apa yang dia punya. Mau makanan, mau mainan, sama sekali nggak boleh diminta. Kalau Q, aku mungkin nggak akan kaget karena dia anak satu-satunya. Dia anak tunggal yang di rumah tidak terbiasa berbagi dengan anak seumurannya. Tapi itu keterlaluan banget. Kayak gue nih, misalnya gue lagi nyuapin dia, terus gue cuma mau nyobain kerupuknya dia gitu. Nggak boleh, gue loh itu, nggak boleh. Lagi dikit tuh mau coba. Yes, coba dikit-dikit, boleh dikit aja dikit. Bener-bener pelit banget anaknya. Aduh bingung banget deh gimana Tapi ya gue caranya. pernah ngalamin itu pas Sibyl dulu belum sekolah dan belum punya adik. Dia jadi anak yang pelit luar biasa karena kan nggak terbiasa berbagi sama yang lain. Tapi pas punya adik tuh otomatis dia nggak tahu sekarang ngalahnya luar biasa sih. Dan sekolah dia dari sekecil mungkin gue biasain dia main dengan teman-teman seumurannya. Jadi kalau ajak ke tempat main kan dia terbiasa untuk oh ya ini mainan nggak punya dia sendiri, ya nggak sih? Nah, aku cerita sama Saskia. Quenzi tuh lagi pelit banget sama barangnya, apapun, mau makanan, mau mainan, itu bener-bener nggak mau berbagi. Gimana ya, ada solusi nggak sih? Kayaknya lo saatnya nambah deh, ya nggak sih? Emang sih ada rencana segera. Saatnya nambah, jadi dia udah terbiasa berbagi, terus banyakin main di tempat Anak umum. seumuran, Seumuran. itu Hai, udah di mana sih? Sorry telat. Aduh, rempong gue di rumah. Kenapa? Anak gue, si Laras sama Cia, aduh gue itu ya berantem dulu, aduh ampun Sih. deh. Rebutan. Rebutan, kalau Persaingan rebutan siapa ketat. yang ngalah? Akhirnya sih ujung-ujungnya yang ngalah kakaknya. Tuh kan, kalau udah punya adik gitu nggak sih? Karissa dari tadi lagi cerita, Kenapa? Quenzi ini sama sekali nggak mau berbagi. Kan lo lihat waktu pertama kali kita kumpul kan, cuman Pelit boleh nggak banget. makannya dikasih, dia tuh no. Langsung deh teriak kenceng banget. Kalau buatku solusinya ya emang kita harus banyak membawa anak-anak kita nih keluar buat, makanya sekolah PAUD itu usia dini itu penting sekali buat apa? Supaya anak kita yang biasa di rumah main sama kita orang tua, sama tantenya, mungkin sama mbaknya di rumah, terbiasa untuk berinteraksi dengan anak seumurannya dia gitu. Aku pernah nih pemirsa browsing, iseng-iseng nyari gimana sih solusi supaya anak tuh mau sharing, supaya anak tuh mau berbagi. Nah, di artikel yang aku baca ini, salah satunya mereka memberikan beberapa poin. Misalnya nih, yang pertama, main dengan teman seumuran. Jadi dia ngerti, oh main bareng-bareng, harus sharing mainan bareng-bareng. Poin yang kedua adalah dengan memberi contoh supaya Quenzi tuh lihat, misalnya memberikan permen ataupun kue kepada seluruh anggota keluarga. Jadi Quenzi tuh lihat, oke, memberikan kue semua satu persatu secara adil. Jadi dia ngerti. Terus yang ketiga, memberikan mainan setumpuk. Jadi misalnya ada mainan banyak kita tumpuk semua jadi satu, main bareng-bareng. Jadi dia lihat, oh mainan ini adalah mainan bersama. Jadi mainan sharing secara gantian. Terus yang berikutnya kita juga harus memberikan perintah dengan jelas. Misalnya lagi main ayunan, harus bilang, abis ini main ayunannya gantian ya. Jadi dia ngerti kalau ayunan itu bukan punya dia, tapi harus main bareng-bareng, harus main bersama. Ini anak gue nih dua tadi gue sampai ribet banget ya. Masalah nggak usah ini deh, nggak usah makanan. Masalah posisi duduk doang. Posisi duduk, ini posisi duduk dia. Ya adiknya tuh selalu mau kalau kakaknya duduk sini dia yang dudukin. Jadi ini lagi nggak fair banget posisinya. Iya, Oke kan? kakaknya selalu ngalah. Iya. Tapi gue malah takut deh. Menurut anak lo juga gitu kakaknya yang ngalah. Itu terus. makanya tadi yang gue bilang akhirnya lama-lama kasihan sama kakaknya dong. Kasian dan Iya. kalau gue malah merasa kakaknya perlu ini, jadi perlu apa ya? Dia perlu pertahanan yang lebih kuat juga karena kan takutnya di dunia sosialisasi dia di luar dari rumah kalau sama dia yang ngalah terus, oke gue takut ke bawah-bawah nanti di teman-teman, di lingkungan teman-teman dia juga jadi terlalu menjadi anak yang terlalu Iya aja gitu iya ya. aja, ngalah aja. Terus sama dia gitu komenannya diambil, ini
Atau kadang-kadang adiknya baru bilang aku mau, kayak tadi, aku maunya duduk situ, kakaknya langsung geser. Alana selalu ngalah sama adiknya. Jadi mungkin karena dia awalnya sih sering berdebat yang sampai ya lumayan mempertahankan ini ya masing-masing maunya. Cuman sekarang mungkin karena Alana kayak capek deh berantem terus atau dia sering menghindari berantem itu. Jadi sering kali baru akan terjadi perselisihan Alana langsung yang kayak menyelesaikan dengan yang ya udah deh. Nah kalau anak kita kan karena adik kakak kan kayaknya biasa banget kan kalau adik kakak tuh berantem dan si kakak itu biasanya ngalah kan. Kayak gini, ini ada gula ada banyak nih gitu, ada 2 kan, jadi bisa satu-satu. Nah dia tuh nggak mau, dia akan ngambil apa yang diambil sama kakaknya. Sebelum kakaknya milih dia nggak akan milih. Jadi dia akan nunggu kakaknya kayak ambil ini, terjadi aku yang di tangan Alana. Jadi Terus Lananya gimana? Nah itu dia dikasih aja gitu sama Lana, Lana tuh ngalah. Apapun itu nggak pernah ada berantem dulu. Hah? Ada berantem dulu. Berantem baju gitu, baju warna bunganya beda nih. Gila, Satu dia minta baju pakai udah yang sama. Padahal baju udah sama ya semuanya. sama, tapi kalau ada misalnya bunga satu biru satu ungu, masalah tuh. Iya. Dia mau baju yang bunganya, yang warnanya yang dipakai sama Alana. Dan itu terjadi setiap hari, aduh pusing gue. Sebenarnya sih mungkin adik kakak wajar berantem. Cuman mungkin di faktor lain itu kita melihat mungkin adik kakak ini jaraknya terlalu dekat. Terus yang kedua mempunyai minat dan hobi yang sama. Jadi sama-sama suka barang, misalnya suka baju dengan bunga. Misalnya dia maunya warna pink, satunya ada warna biru. Si adik maunya sama-sama pink, berantem lah. Jadi memang mempunyai minat dan hobi yang sama. Nah, aku lagi ajarin justru gimana caranya, makanya aduh tadi bakal ajarin enggak, kalau kamu mau itu kamu harus skip, emang kamu mau itu kamu harus bilang aku masih mau ini, aku mau duduk di sini, kamu di sebelah aku. Jadi menurut gue dia harus punya solusi juga loh buat dirinya tuh gimana ya, bingung gue. Tapi kalau aku sih mau udah nemuin solusinya. Karena apa? Setiap ada masalah pasti langsung ngobrol sama temen yang psikolog, ngobrol sharing sama temen yang udah punya anak lebih besar atau enggak browsing. Nah, kalau yang aku dapetin dari browsing dan ngobrol-ngobrol itu adalah pertama gini, jadi ketika anak mulai berantem itu jangan buru-buru dipisahin. Karena biarkan dulu anak-anak ini terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi nggak selalu ada mamah yang nolongin. Kalau masih berantem dua-duanya tidak akan mendapatkan ini. Jadi biar mereka berkompromi berdua. Tapi ternyata ada problem juga yang bisa kita temukan ketika si kakak ini gampang sekali mengalah.